Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 07 Bekasi, kami hormati Bapak Ketua RW RT 01, Bapak Ketua DKM Betur Rahman, yang kami hormati para tokoh, para pemuka-pemuka, para alim, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sebelum mulai saya mohon izin ini bapak-bapak, punten, sebenarnya tidak pantas saya untuk memberikan apa tadi disebutkan tausiah gitu ya, karena dari segi usia mungkin lebih muda atau sekurang-kurangnya merasa muda dibanding dengan bapak-bapak. Dari segi ilmu juga kurang, lebih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi saya nggak tahu kenapa Pak RT 01 ini sahabat saya, warga kita, saya warganya gitu. Dia meminta saya untuk menyampaikan sedikit renungan kita gitu, dalam rangka kita bersilaturahim ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya, baik bagi saya maupun bagi kita sekalian. Baik, pertama-tama sekali marilah kita dalam setiap kesempatan itu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Terutama yang utama sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan, umur yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita dapat hadir di sini. Walaupun agak gerimis ya. Kita dapat hadir ke sini dalam rangka tidak lain memenuhi undangan RT 01 ini. Dalam rangka kita melaksanakan apa yang disebut dengan istilah halal bihalal. Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Tanpa nikmat itu tadi mungkin kita tidak akan melaksanakan. Yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Habibina wa Sabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, pada para sahabat beliau, juga kepada tabi'in dan kepada umatnya, insya Allah termasuk kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini dalam rangka kita halal bihalal. Halal bihalal itu adalah, menurut pandangan saya, halal bihalal itu adalah instrumen. Amaliyahnya adalah silaturahim. Silaturahim dalam arti menyambung persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak RW tadi tidak terjadi lagi dengan sering silaturahim. Gak kenal ya. Karena kita tidak bersilaturahim, makanya kita tidak kenal. Kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah akan saling kenal. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, betapa pentingnya silaturahim itu. Yang pertama hadis dari Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Kemudian hadis yang kedua dari muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim juga menjelaskan begini. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, beliau meriwayatkan betapa penting silaturahim ini. Beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, oleh seorang jemaah, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan apa yang bisa membuat aku masuk surga." Pertanyaan daripada sahabat. Maka Rasulullah menjawab, "Qala Rasulullah," kata Rasulullah, "beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Kemudian yang ketiga, kerjakanlah sholat. Yang keempat, tunaikanlah zakat. Dan yang kelima, laksanakan silaturahim." Jadi silaturahim itu berada di jajaran sholat, zakat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya silaturahim. Nah, bahkan ancaman daripada Rasulullah SAW kepada kita, orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, tidak masuk surga orang-orang, kata Rasulullah, tidak masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Begitu bahayanya, atau begitu pentingnya silaturahim. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, begitu pentingnya kita bersilaturahim ini, karena silaturahim itu merupakan ibadah. Dan ketika itu beribadah, maka kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Itu satu hal. Kita bersilaturahim bersama saudara-saudara, sesama muslim. Kita mempunyai kewajiban sesama muslim, karena kita sesama muslim ini di dalam Al-Quran disebutkan bersaudara. Kita selalu latah menyebutkan sesama muslim bersaudara. Memang Al-Quran yang menyebutkan demikian. Ya. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu saudara. Kewajiban atau salah satu kewajiban daripada orang mukmin atau orang beriman dengan orang beriman yang lain itu adalah berbuat baik. Berdoa baik, berbuat baik, bertutur sapa baik, berakhlak baik pada sesama manusia. Karena itu adalah perintah. Ketika orang berbuat baik kepada orang lain, muslim yang satu berbuat baik kepada muslim yang lain, sesungguhnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Kata siapa itu? Kata Al-Quran. Saya tidak banyak menyampaikan kata saya, ya, kata Al-Quran sajalah supaya tidak banyak salah. Kata Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 7 itu disebutkan bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Apa maksudnya? Jika kamu sekalian berbuat baik, in ahsantum, jika kamu sekalian berbuat baik kepada orang lain, berkata baik, berakhlak baik kepada orang lain, li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Walain asatum falaha. Begitu juga ketika kalian berbuat jelek. Berbuat jelek itu yang sesungguhnya ditujukan kepada orang lain, sebetulnya untuk dirinya sendiri. Itu kata Al-Quran yang harus kita yakini, karena Al-Quran yang mengatakan demikian. Tidak ada logika apa-apa bagi kita kalau Al-Quran sudah menyampaikan gitu kan. Kecuali kalau orang yang menyampaikan mungkin ada logika lain. Kalau Al-Quran tidak ada logika, karena itu logika Allah Subhanahu wa taala yang wajib patut kita terima. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa waktu yang lalu kita telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Bagaimana di dalam bulan Ramadan itu kita diberikan training, pelatihan keimanan kita. Disuguhkan dengan bermacam-macam ibadah, mulai dari sholat malam dan sebagainya.
Tujuannya adalah agar kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang disebut malam maghfirah ya ibu-ibu sekalian ya. Malam maghfirah. Tanggal berapa itu? Maghfirah. Jadi malam dalam Ramadan itu ada malam Itqu minan nar, ada maghfirah, ada malam barokah. Maghfirah itu malam dari tanggal 11 sampai 20. Jadi di pertengahan itu malam maghfirah. Artinya apa? Allah menyediakan ampunannya. Jadi sangat boleh jadi ya asumsi kita telah melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain dari Ramadan, maghfirah itu sudah kita dapat. Allah mengampuni kita. Insya Allah dosa kepada Allah asumsinya beres, nggak ada. Tetapi pertanyaannya dosa kepada manusia. Nah ini dosa kepada manusia tidak diampuni oleh Allah. Dosa kepada manusia itu bisa diampuni apabila manusia itu sama-sama minta ampun. Ya, minta ampun sesama manusia. Nah inilah tujuan kita. Kita beli silaturahim ini salah satunya adalah mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya. Kemudian mohon ampun dan mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan kita. Bukan hanya Pak RW saja tadi yang sudah melakukan banyak kesalahan. Kita semua sama-sama mempunyai kesalahan yang banyak. Saling mohon maaf dan saling mengampuni. Itu tujuan silaturahim. Kemudian ibadah puasa yang kita lakukan tujuannya adalah takwa. Menjadi orang yang bertakwa. Yang hujan boleh agak pindah, gak apa-apa. Yang kena hujan. Tujuannya adalah bertakwa. Bertakwa ini kalau kita pandang ada dua aspek. Pertama aspek kolbu. Kalau kita ingin berbicara soal takwa. Pertama aspek kolbu. Orang yang dikatakan takwa dalam aspek kolbu atau aspek psikologis adalah orang yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di kolbunya. Orang yang yakin, hakul yakin Allah di kolbunya, sayang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqomah dengan itu. Banyak ayat Quran yang menjelaskan, di antaranya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi orang tidak hanya yakin kepada Allah tapi istiqomah. Itu orang yang takwa dari segi kolbu, sehingga dia merasakan bahwa di kolbunya hanya Allah dan segala merasakan bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takut untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, dan takut pula untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merasa Allah mengawasi hidupnya. Itu dari segi kolbu, psikologis orang yang bertakwa. Ya. Sehingga ibadah yang dilakukannya bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhannya atau sudah menjadi kenikmatan bagi dia. Dia berpuasa nikmat, bukan hanya menjalankan perintah. Dia sholat nikmat, jadi kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Itu dari segi kolbu orang yang bertakwa. Sekarang dari sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang bagaimana implementasi kehidupan orang yang bertakwa. Ini ada cirinya di dalam Al-Quran disebutkan tadi, dibacakan oleh Ustaz Ade. Itu menggambarkan bagaimana orang yang bertakwa. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang barusan dibaca oleh Ustaz tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulangi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna bisyarri wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu gambaran orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu mendapat ampunanku, maghfirah kata Allah. Kemudian masuk surgaku yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Luas sekali, tidak bisa dihitung kalau seluas langit. Kalau luas bumi mungkin ada orang yang bisa menghitungnya, tapi kalau luas langit tidak bisa. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi bonus orang yang bertakwa itu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendapat ampunan surga. Mengapa mendapat ampunan baru surga? Kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, tidak akan masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah. Betapa banyak pun ibadah kita itu tidak akan masuk surga kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah.
Mengapa? Orang yang di surga itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang yang tidak berdosa. Nah, kita ini yang mungkin hampir setiap hari melakukan dosa. Kadang nggak sengaja, kadang nggak tahu kalau itu dosa. Contoh kecil saja, telinga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kita untuk mendengar. Harusnya dengar yang baik-baik kan. Tapi kadang-kadang mendengarkan gosip. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Mungkin dosa kecil, tapi bertumpuk-tumpuk kita lakukan. Kalaulah Allah tidak mengampunkan dosa kita, apalagi ditambah ngerumpi misalnya. Wah, itu tambah lagi. Mulut kita yang seharusnya berbicara baik, dan Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa berbicara yang baik, yang lebih bagus diam. Ini kita membicarakan hal-hal atau aib orang lain dan sebagainya. Nah, itu menjadi suatu dosa. Secara tidak sengaja atau mungkin sekali sengaja kita melakukan dosa. Kalaulah Allah tidak mengampuni, tidak akan masuk surga. Oleh karena itu diampuni dulu dosa, baru masuk surga. Itu bonus orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa ini? Nah, inilah dijelaskan oleh Allah di antara di dalam ayat ini. Yang pertama, allazina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Kalau diterjemahkan bebasnya mungkin yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang lebih mudah kita ingat lagi yaitu orang yang bertakwa itu kira-kira artinya adalah orang yang hobi bersedekah, orang yang hobi berinfak. Kenapa dikatakan hobi? Orang kalau sudah dikatakan hobi tidak hitung-hitungan, tidak hitung banyak, tidak hitung biaya, tidak hitung cuaca, tidak hitung apa. Kalau yang namanya hobi jalan. Sebagai contoh misalnya orang hobi mancing, tidak peduli panas, tidak peduli hujan, tidak peduli mengeluarkan uang banyak, tidak peduli mancing itu cuma dapat, tidak apa-apa, tapi hobi kan. Nah, itu. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang hobi. Hobi apa? Hobi infak. Gimana hobinya infaknya? Rezekinya dikit, ya infak. Proporsional, sedikit juga barangkali. Rezekinya banyak, infaknya banyak. Karena apa? Konsep infak ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, konsep zakat. Mungkin sedikit kita secara keilmuan konsep zakat. Di dalam konsep zakat itu, kalau di dalam konsep zakat itu begini, harta yang kita miliki, yang kita dapatkan dengan cara normal, saya katakan saja dengan cara normal karena pembagian zakat itu kan macam-macam. Saya katakan dengan cara normal. Setiap harta yang diperoleh dengan cara normal itu 2,5% itu punya orang lain. Itu konsep zakat. Hanya saja dikatakan dia zakat itu adalah ibadah wajib apabila dia memenuhi 2 syarat. Pertama, dia memenuhi haulnya, waktu 1 tahun. Yang kedua, dia memenuhi nisabnya, ukurannya. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama kan mungkin berbeda. Ada yang sekian gram emas, ada yang sekian puluh gram emas gitu kan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mungkin ambil yang paling kecil. Yang paling kecil mungkin sekitar 85 gram gitu ya. Nah, kalau sudah sampai haulnya, sampai nisabnya, maka yang 2,5% hak orang di harta ini tadi wajib untuk dikeluarkan. Ketika dia tidak dikeluarkan, maka dia menjadi haram, Pak. Sebagian ulama mengatakan yang 2,5% ini saja yang haram. Sebagian lain ulama mengatakan tidak hanya yang 2,5%, tapi mencemari seluruh hartanya yang ada, karena dianggap ini adalah racun. Nah, itu terserah kita mau ngambil yang mana, karena itu pendapat ulama fikih namanya gitu kan. Tapi yang jelas di dalam harta yang diperoleh secara normal, halalan thayyibah katakanlah gitu ya, itu ada 2,5% untuk orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau belum mencapai nisabnya? Apakah tidak ada punya orang? Tetap ada 2,5% ini. Tetapi kasih sayang Allah kepada kita tidak wajib untuk dikeluarkan. Silakan dimakan boleh, tapi punya orang. Saya ibaratkan analoginya begini. Hasan, kamu saya berikan uang 100.000, tidak sampai di 100.000. Tapi kata Allah, misalnya dia kata Allah, ini uang untuk kamu 100.000 Hasan. Tapi 2,5% dari 100.000 berapa itu? 2.500 ya. Tapi 2.500 dari 100.000 ini itu punya fakir, punya miskin.
Kalau kamu mau makan silakan, tapi itu punya fakir, punya miskin. Kira-kira kita sebagai manusia malu nggak kira-kira? 100.000, 2.500 punya fakir miskin. Itulah kira-kira konsep infak. Jadi infak itu punya orang, sebetulnya kita keluar 2,5%, bukan punya kita. Hak Allah ya, yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itulah salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang hobi mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berinfak. Itu satu. Sekarang kita koreksi kita masing-masing. Yang kedua, orang yang bertakwa di dalam ayat ini tadi disebutkan yaitu orang yang menahan hawa nafsunya. Kalau di situ di dalam ayat ini disebut menahankan amarahnya, menahan hawa nafsunya. Orang yang menahan hawa nafsunya, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu ini harus ditahan? Karena dengan hawa nafsu inilah manusia kadang-kadang berubah menjadi kelakuan iblis. Seperti itu. Karena apa? Hak orang lain diambil. Karena apa? Karena hawa nafsu. Makanya orang yang takwa mampu menahan hawa nafsunya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, wal afina aninnas. Nah, ini adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain yang memohon maaf sebesar apapun kesalahannya. Yang kedua juga mau memaafkan orang lain. Itu diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi itulah diantaranya apa itu takwa yang seharusnya kita bawa setelah kita melaksanakan ibadah puasa ya. Yang tujuan akhir daripada ibadah puasa itu kita sudah sama-sama tahu, yaitu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kalau di dalam bulan puasa atau di dalam bulan Ramadan kita sudah dilatih sedemikian rupa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian segala ibadah, segala rupa ibadah di dalam bulan Ramadan itu kita enjoy melaksanakannya. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Misalnya saum, enjoy kita melaksanakannya karena kita diiming-imingkan oleh pahala dan sebagainya. Kemudian sholat, yang kadang-kadang mohon maaf ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jarang sholat jamaah yang wajib 5 waktu sehari semalam di masjid kita. Tapi ketika Ramadan, sholat tarawih penuh berjamaah. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan. Padahal sholat tarawih itu kan sunnah, tapi kita berlomba-lomba sholatul lail. Nah, itu di dalam bulan Ramadan kita lakukan karena kita merasa terpanggil bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang persoalannya kenapa hal-hal yang semacam itu tidak kita lanjutkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan? Kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, keluar dari bulan Ramadan itu pada hari pertama itu kita disebut dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Kalau diterjemahkan lagi kembali kepada kesucian. Tapi banyak yang menjadi realisasinya bukan Idul Fitri, tapi kembali kepada habitatnya. Banyak yang begitu. Mengapa? Tadinya rajin bersolat, rajin beribadah di dalam bulan Ramadan, mencapai itqu minan nar, mencapai ketakwaan. Begitu keluar dari bulan Ramadan, kembali lagi ke habitatnya. Gak suka lagi ke masjid, gak mau lagi juga berinfak, gak mau lagi pengajian dan sebagainya. Itu kembali kepada habitatnya, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya, artinya mempertahankan fitrah ini. Seperti apa yang sudah kita capai di dalam bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita masih di awal-awal ini, ya kita kembali kepada fitri itu dan mempertahankan kefitrahan itu. Sholat misalnya, para ibu-ibu terutama yang sering kami amati, karena saya ini ibu-ibu ya bukan ustadz, ini orang sinilah, sama-sama kita ini tahu gitu ya. Masjid juga dekat rumah saya gitu. Nah, kita kadang-kadang di dalam bulan Ramadan memang ramai. Di luar bulan Ramadan kok tidak? Yang punya kesempatan, yang mungkin yang masih kerja, yang apa ya walau alam malum kita gitu ya. Ini yang ada di lingkungan kita. Kenapa kok tidak sholat? Apalagi ibu-ibu misalnya. Sholat tarawih ramai, tapi ketika sholat jamaah tidak. Tidak ada larangan bagi ibu-ibu untuk
sholat berjamaah. Dalam hadis dari Rasulullah SAW bunyinya begini. Qala Rasulullah, janganlah kamu melarang istri-istrimu dan perempuan-perempuan muslimah untuk sholat berjamaah. Tidak ada larangan sholat berjamaah bagi perempuan. Memang ada hadisnya mengatakan awal-awal sebelum hadis ini turun, awal-awal ada yang mengatakan, hadisnya memang ada mengatakan bahwa utamanya perempuan sholatnya di rumah ketimbang di masjid jami. Tapi bukan berarti dilarang untuk sholat di masjid jami. Boleh perempuan sholat di masjid jami. Cuman memang ada syarat bagi ibu-ibu untuk sholat berjamaah, itu ada syarat. Tidak seperti yang laki-laki, tapi tidak tidak dilarang. Syaratnya adalah berpakaian tidak mengandung fitnah. Dan lebih utama lagi, lebih abdul lagi kalau jalannya sama-sama dengan muhrimnya atau suaminya. Itu karena gambaran pada saat hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW itu zaman jahiliyah. Karena di tempat-tempat di Madinah maupun di Mekah pada waktu itu ya memang dalam keadaan yang kurang begitu aman untuk perempuan. Tapi kalau kita dikasih terang menerang begini, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Ya, kalau itu alasan. Jadi sholat berjemaah itu diperbolehkan. Kenapa Pak konsep sholat berjemaah itu ya, kalau bisa berjemaah sholat itu? Karena begini, kalau kita sholat sorangan, ya, syarat daripada sholat ataupun ibadah apapun yang akan diterima itu minimal dia mempunyai beberapa syarat. Pertama tentu niatnya. Yang kedua adalah tentu syarat-syaratnya untuk ibadah itu. Yang ketiga rukun-rukunnya, ya. Yang keempat ihsan, melakukan ibadah itu seolah-olah dilihat Allah tadi sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir dia harus khusyuk. Nah, saya ambil satu aja di antara 5, yaitu rukun. Untuk menjalankan sholat sendirian ibu-ibu sekalian, ya. Rukun sholat saya kasih contoh satu saja dari sekian 5 ini. Kita ambil rukun sholat. Tahu ya rukun sholat pasti ya. Udah berapa Bu? Lupa, cuman dijalankan gitu, insya Allah. Rukun salat pasti tahu. Saya sebut satu saja di antara rukunnya, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah itu rukun namanya. Nah rukun Islam ini saya ambil satu saja, membaca Al-Fatihah. Salah satu rukun Islam membaca Al-Fatihah. Rukun Islam, rukun salat membaca Al-Fatihah. Syaratnya diterima secara ilmu ya. Ini saya tidak menyebutkan secara Allah. Kalau prerogatif Allah, ya terserah Allah mau nerima atau tidak. Tapi kajiannya berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, sholat itu bisa diterima apabila rukunnya benar, baca Al-Fatihahnya benar, fasih. Sekarang kalau sholat aliran, sorangan. Syukur kalau Al-Fatihahnya fasih. Kalau Al-Fatihahnya tidak fasih, secara keilmuan mungkin sholatnya wallahu a'lam mungkin tidak diterima, karena secara keilmuan Al-Fatihahnya harus fasih. Apalagi kalau membacanya mbalelo, membacanya tidak mahraj hurufnya Arabnya mungkin belum begitu fasih gitu, sulit secara ilmu. Itu kalau kita sholat sendiri. Sekarang kalau kita sholat berjamaah, amannya begini, kita sholat berjamaah kan ikuti imam. Dalam hadis disebutkan imam adalah orang yang harus diikuti. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia segala macam kelakuan imam diikuti karena imam. Kemudian hadis yang lain menyebutkan apabila imamnya benar melakukan sholat itu, maka seluruh makmumnya ini ikut benar yang dilakukan oleh imam. Tetapi kalau imamnya salah sorangan, makmumnya tidak salah, apakah enak jadi makmum? Nah kalau kita belum fasih, kita ikut imam yang sudah fasih, ikut kita dengan kefasihan itu, ikut kita dengan pahalanya imam. Nah itu kelebihannya sholat berjamaah. Belum lagi kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sholat jamaah itu 27 derajat dan sebagainya. Memang ada hadis seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita belum begitu, kita mengikuti imam yang fasih membaca Al-Fatihahnya, kita ikut pahala fasihnya imam membaca Al-Fatihah. Itu sholat jamaah. Oleh karena itu yang jadi imam harusnya fasih membaca Al-Fatihahnya. Nah itu contohnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah di dalam bulan Ramadan kita menggalakkan itu, mengkaji dan sebagainya. Nah di luar bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita tergerak untuk
menggalakkan diri kita untuk berjamaah. Kemudian yang berikutnya, di dalam bulan Ramadan kita selalu pengajian, mengkaji Al-Quran. Ibu-ibu, nah alhamdulillah Pak RW mungkin sudah tahu sebagai pembinanya, ibu-ibu kita ngaji ini sebulan sekali Bu ya, pengajian seminggu sekali untuk RW ya, untuk RT pengajian. Kalau saya tanya, apa pengajian enggak? Enggak. Sekarang apa hanya ibu wajib? Asumsi saya ya, dengan ilmu ya, bapak-bapak udah pinter semua. Karena tidak ngaji, udah pinter semua ada. Itu asumsi saya. Sebab begini, kalau kita belum pintar kita belajar, kan gitu. Tapi kalau udah pintar nggak perlu belajar, udah pintar kok ngajar seharusnya kan gitu. Tapi ibu-ibu alhamdulillah udah pintar-pintar juga, tapi masih belajar juga ibu-ibu ya. Bagus ibu-ibu kita, 100. Tapi kita laki-laki, kenapa kita tidak mau pengajian? Ya, saya ini kan warga Pak, kita belak-belakan aja. Kalau orang lain ceramah mungkin nggak mau, dia bilang gitu, tersinggung nanti Bapak. Saya tersinggung ya, orang saya semua kok, orang sekampung saya semua, tersinggung saya lewat di sini terus, ya silakan aja lempar saya nanti. Ya itu. Kenapa kita tidak galakkan mengkaji ibadah kita? Mohon maaf, kita mulai dari toharoh saja, bersuci. Tidak benar bersuci, ibadah kita nggak terima Pak. Sholat itu suci, hadas besar, hadas kecil. Kalau toharohnya tidak benar misalnya, yang kita pelajari waktu kita masih di TPA dulu aja belum tentu benar juga diajar oleh guru-guru TPA. Mohon maaf ya, guru TPA bukan tidak benar mengajar, karena belajar sambil bermain di TPA kadang-kadang separuh-separuhan, separuh. Kalau itu aja dibawa, wallahu a'lam. Nah oleh karena itu, ayo kita coba momen, kalau mau kita pengajian. Tidak ada salahnya Bapak, kita pengajian malam Jumat misalnya, malam Minggu, yasinan, nggak apa-apa yasinan. Masa yasinan bid'ah? Ada yang mengatakan yasinan bid'ah. Nggak ada yasinan bid'ah. Yasinan itu membaca yasin, mau malam Jumat, mau malam Minggu, yang membaca yasin. Ada juga mengatakan untuk membaca ayat satu aja surat-surat terus menerus itu bid'ah. Nggak ada itu bid'ah. Jangankan 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, tiap hari aja baca yasin juga nggak apa-apa supaya hafal. Apalagi kita udah sepuh-sepuh, gak ada kerjaan, sambil jalan-jalan baca yasin, Bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Qur'anil hakim, sambil jalan, sambil olahraga, bagus. Jangankan sekali seminggu. Jadi ayo kita, kalau mau kita pengajian, kita mengkaji bagaimana ibadah kan gitu. Jadi boleh kita. Tidak mau yasinan, waqiahan, al-baqarahan, silakan aja kita mengaji. Yang penting kita mengaji dan mengkaji. Dalam bekal apa? Bekal ilmu kita untuk kita beribadah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji itu kita bertambah kualitas iman, kualitas ibadah kita. Nah ini yang diajarkan di dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ini selalu kita jaga, kita upayakan untuk kita jaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa dalam bulan Ramadan itu kita dididik dan kita dilatih untuk menjadi orang yang tawadu. Ini penting dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, berkolega. Kita diajar bertawadu. Tawadu kepada siapa? Pertama tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu itu apa itu? Tawadu, rendah hati. Tawadu. Belajar tawadu kita di dalam bulan Ramadan. Belajar kita untuk menjadi rendah hati. Belajar untuk tidak menjadi orang yang menyombongkan diri, terutama di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu kita diajar di dalam bulan Ramadan. Kita hanya diberikan tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore aja udah agak keler gitu. Artinya kita lemah. Tidak ada kekuatan kita sebetulnya, hanya Allah yang kuat. Kita diajar bertawadu, dan itu kita bawa dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah sangat membenci orang yang tidak tawadu atau orang yang sombong, apalagi sombong kepada Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan,
la yudkhulul jannati man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga kata Rasulullah SAW orang yang apabila dalam hatinya ini ada rasa sombong walaupun kecil. Nah, kita diajar di dalam bulan Ramadan supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak angkuh. Kemudian ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang pakaiannya bagus, bajunya bagus, gamisnya bagus, apakah itu sombong? La, kata Rasulullah, tidak. Lantas mana orang yang sombong itu? Kata Rasulullah, orang yang berbaju bagus, orang yang pakaiannya baik ke masjid itu tidak sombong. Karena apa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu suka dengan keindahan, kebagusan, dan sesungguhnya Allah itu indah dan bagus dan suka dengan keindahan dan kebagusan. Jadi ibu-ibu, tidak apa-apa baju bagus-bagus, boleh baju bagus, mau ke masjid, pengajian kayak gini, boleh. Bahkan kalau ke masjid baju yang terbaik boleh. Yang tidak boleh adalah baju yang mengundang kemaksiatan atau mengundang fitnah. Contoh, ini lo baju gua sutra asli impor, nah tidak boleh, itu sombong, itu namanya riya. Atau cincin dipakai, segala rupa cincin dipakai, segala rupa kalung dipakai, sombong, tidak boleh. Tapi kalau berpakaian yang bersih, yang bagus, yang indah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, boleh, tidak apa-apa. Mau pengajian, mau masjid, bapak-bapak juga, apalagi hari Jumat, kita disunatkan untuk mandi, untuk harum-haruman kan, sholat Jumat. Pakaian yang bagus. Hari Jumat itu hari raya, jadi hari raya kita per mingguan itu hari Jumat. Pakaian yang bagus, boleh. Lantas siapa yang sombong itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang sombong itu ada dua. Satu adalah orang yang tidak mau mendengar kebenaran, menerima kebenaran dari orang lain. Dan yang kedua orang yang menganggap rendah orang lain, itu sombong kata Rasulullah. Dalam hadis itu, orang yang tidak mau mendengar kebenaran orang lain itu orang sombong. Kamu apa anak kemarin sore? Saya ini udah tua, ilmu saya lebih banyak. Tidak mau menerima, itu sombong. Kemudian menganggap orang lain rendah, kecil semua orang, nggak ada, saya yang paling hebat. Itulah orang yang sombong. Nah, kita dilatih untuk menjadi orang tawadu. Mudah-mudahan di dalam hidup kita, kemudian di dalam kita menjalankan kehidupan kita 11 bulan yang akan datang, kita menjadi orang yang senantiasa tawadu, menjadi orang yang senantiasa menjaga kefitrian kita, dan kita berdoa mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian ya, kita menjadi orang yang dapat mempertahankan kefitrian kita. Karena orang yang terjebak ke dalam kesombongan tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya, ancamannya luar biasa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risawatu wa lahum azabun azim. Jadi orang yang mempunyai sifat kelakuan seperti itu tadi katanya, ditutupkan hatinya, ditutupkan matanya dari kebenaran, ditutup hatinya dari kebenaran, ditutup telinganya dari kebenaran, tidak lain bagi dia balasannya nanti adalah azab yang akan pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, dan mudah-mudahan kita dapat mempertahankan kefitrian kita untuk 11 bulan yang akan datang, dan kita berdoa semua mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang dan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita dengan yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Alamin. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Kita duduk saja, berdoa yang tidak enak berdiri. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa ila hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qaiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka khairan katsiran. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahassana wa tadarru'ana wa qira'atil qur'ana wa tabudana wa tamintasirna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya razzaq ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah ya Allah wa barakatul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, bagi teman kita. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, kehilafan yang kurang pantas yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.